Bismillahirrahmanirrahim. Mari hari ini kita diskusi tentang masalah Parkinson. Jadi ada beberapa pasien-pasien atau orang-orang yang sering mengikuti kajian saya mempertanyakan tentang penyakit Parkinson, ya. Jadi Parkinson itu sebenarnya penyakit yang dimana di situ adanya kekurangan dopamin yang ada, kalau di bahasa medis itu di substansi migra, di mana di situ hubungan antara substansi migra dan korpus striatumnya itu tidak efektif sehingga menjadikan gangguan terhadap gerak. Dan gejala Parkinson itu banyak sekali, tapi intinya menyangkut gerak. Saya tidak membahas secara medis karena memang saya bukan di spesialis saraf, namun saya lebih mengarah kepada bidang saya yang mengarah pada kajian karakter. Apa hubungan karakter terhadap Parkinson, ya. Jadi kalau saya pahami bahwa orang-orang yang selama ini baik dari jurnal maupun pasien yang berkonsultasi, maka memang adanya hambatan pada substansi di daerah dua hal tadi itu, di korpusnya maupun di substansi migranya itu dikarenakan, kalau yang saya jumpai loh ya, ini bisa jadi memang beda. Tapi di dalam penelitian saya bahwa pada daerah substansi migra itu yang dimana terjadi penurunannya, ya, gangguannya itu sebenarnya secara bertahap, secara pelan-pelan, ya, tidak kalau menurut saya tidak ada yang bersifat akut mendadak, karena ini memang prosesnya itu bersifat kronis, pelan, bahkan di sini termasuk penyakit degeneratif. Kondisi Parkinson, gangguan pada substansi migra tadi itu, di mana di situ terjadi penurunan kemampuan, ya, untuk kerjanya, sehingga menyebabkan kondisinya seperti gangguan gerak, ya, gangguan gerak. Dan kondisi penurunan itu jaringan, ya, di sini maksud saya, ya, kondisi penurunan jaringan itu kalau saya amati secara karakter tertentu itu memang sangat mendukung terhadap penurunan daripada Parkinson ini, penyakit Parkinson ini. Dan banyak yang saya temui penyakit Parkinson ini banyak diderita oleh orang yang sebelumnya juga memiliki penyakit hipertensi, ya, penyakit hipertensi. Dan begitu juga kadang-kadang tidak saja hipertensi, beliau-beliau itu juga menderita pada penyakit jantung, penyakit diabetes. Namun yang paling dominan itu adalah hipertensinya. Itu hampir saya temui seperti itu. Mengapa? Orang sebelum terkena Parkinson itu diawali dengan gangguan hipertensi. Karena menurut yang saya amati bahwa gangguan hipertensi itu memang sebagai awal dari rusaknya, kalau bahasa saya itu rusaknya aturan Allah terhadap otak. Ya, rusaknya aturan Allah terhadap otak. Karena apa? Hipertensi itu selalu diderita orang yang emosional, ya, baik emosional yang dikeluarkan maupun tidak. Sebenarnya kalau orang-orang mau itu keluar dari masalah hipertensi, mau sembuh dari hipertensi, sebenarnya sangat bisa. Bagi klien-klien saya yang berkonsultasi di situ, sebenarnya banyak yang bisa lepas dari hipertensi. Karena apa? Hipertensi itu memang kalau mau sembuh tanpa obat, itu ya harus diproses dengan perubahan karakter. Dan karakter itulah yang nanti menjadikan obat, karena karakter yang positif itu akan menjadikan obat
yang bekerja 24 jam ya, tanpa bayar. Ini tuh yang penting, tanpa bayar, bekerja 24 jam efektif dan sesuai dengan sistem yang ada dalam tubuh manusia. Itu hebatnya kalau kita berbicara tentang karakter. Jadi orang yang, sekali lagi, orang yang menderita Parkinson itu kebanyakan adalah orang yang berawal dari sakit hipertensi. Oleh karena itu, maka untuk mengobati Parkinson itu juga harusnya juga ada keterkaitan karakternya itu dengan karakter hipertensi. Kalau karakter hipertensi itu tadi yang saya katakan emosi, emosi itu baik yang keluar maupun dipendem. Intinya kalau kita tidak puas dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu marah, tidak puas, jengkel, gondu ya, semua itu akan menyebabkan hipertensi. Nah, hipertensi akan mempengaruhi kerja jantung dan akhirnya juga kerja otak. Kembali lagi kepada Parkinson, kalau memang orang Parkinson itu diawali dari gangguan hipertensi, maka sekali lagi apa yang menjadi pemicu karakter daripada Parkinson itu salah satunya adalah ketidakpuasan. Ketidakpuasan yang selalu dipikirkan, Yang itu akhirnya menghambat kerja daripada aliran darah dan persarafan yang ada di daerah substansi migra dan korpusnya. Ya, itu akan mempengaruhi kerja daripada dua daerah itu, sehingga apa? Daerah yang dua tadi itu harusnya berhubungan mesra, dengan adanya gangguan tadi akhirnya apa? Hubungannya tidak mesra karena apa? Dopaminnya di situ menjadi menurun. Jadi oleh karena itu saudara-saudaraku, bahwa untuk mengaktifkan dopamin selama ini memang ada obat tapi tidak efektif. Ada obat tapi tidak efektif. Kalau menurut saya yang efektif itu adalah justru bagaimana merubah cara kita mensikapi hidup kita. Mensikapi hidup yang dimana di situ belajar puas. Sekali lagi, belajar puas. Lalu ada pertanyaan lagi dari klien saya. Gimana dok caranya kita kan sudah terbiasa nggak puas, nggak cocok, marah, emosi. Lalu kita mau belajar puas itu bagaimana? Sebenarnya mudah-mudah sulit ya. Gampang tapi angel. Ya. Kenapa saya katakan mudah tapi sulit? Karena memang kalau kita pahami, kalau kita mau belajar menerima keadaan, berarti kita kembali kepada konsep rukun iman yang keenam. Kalau kita meyakini bahwa semua kehidupan manusia itu tidak ada yang kebetulan, semua itu memang ada rencana dari Allah, program dari Allah. Kalau kita yakini Allah itu penentu kebaikan buat kita, apapun yang Dia tentukan buat kita, walaupun itu tidak nyaman buat kita. Kalau kita meyakini dengan mutlak kekuasaan Allah di dalam rukun iman yang keenam, disitulah kita mulai berlatih puas dengan apa yang ada. Iya, jadi itu sesuatu yang mutlak harus kita jaga. Kalau kita tidak jaga, benar. Sebenarnya orang sakit Parkinson itu tidak melulu orang yang banyak pekerjaan, ya, seorang yang apa ya? Yang ya banyak aktivitas, bahkan orang yang di rumah tok nggak kerja itu bisa sakit Parkinson kalau cara pandangnya seperti tadi ya. Jadi sebenarnya kerja itu tidak menjadikan orang sakit, harusnya kerja itu menjadikan orang itu menjadi lebih sehat. Karena apa? Fungsi daripada sistem tubuh kita aktif terus. Apalagi kalau aktifnya itu
diawali dari hidupnya kolbu. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bahwa fahami bahwa Parkinson itu sangat berhubungan dengan gejala-gejala awal, ya istilahnya prolognya itu biasanya orang-orang yang sakit hipertensi. Maka kita harus mewaspadai satu hal yang menjadi basic dari gejala hipertensi maupun yang menjadi gejala Parkinson. Yakni apa? Intinya ketidakpuasan. Ketidakpuasan walaupun dipendem halus, nanti juga akan merembet pada gangguan-gangguan yang ada di otak, termasuk Parkinson. Adanya dopamin menurun itu karena apa? Di sini ada sebuah ketegangan, ketidakpuasan, sambil ibaratnya itu nggak sabar ya, nggak puas, nggak sabar, jadi satu. Itu yang menjadikan penurunan dari pabrik dopamin itu menjadi menurun, menjadi tidak berfungsi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, bagi rekan-rekan yang saat ini sakit Parkinson, cobalah lakukan sesuatu yang seperti yang saya sampaikan tadi. Berlatihlah puas akan kehidupan ini. Kalau kita sebagai seorang muslim, yakini rukun iman yang keenam. Mutlak. Kalau kita masih belum bisa yakin, kita banyak beristighfar, kita banyak bertobat. Dan kita bahkan banyak berdoa bab itu. Contohnya gini, berdoa bab itu. Setelah kita berdoa, ya, memuji Allah, misalkan kalau waktunya banyak ya, dengan Asmaul Husna, lalu bersolawat, kita bisa beristighfar diri kita. Lalu kita spesifikkan untuk keperluan kita. Saat ini menyelesaikan Parkinson. Doanya seperti apa? Satu contoh ya. Ini contoh aja. Ya Allah, maafkanlah aku jika selama ini aku belum selalu puas dengan apa-apa yang Kau hadapkan di hadapanku ya Allah. Padahal aku meyakini ya Allah bahwa apa yang Kau hadapkan kepadaku ini adalah keputusan darimu dan itu pasti baik buatku ya Allah. Ya Allah, maafkanlah atas kelemahanku ya Allah. Ya Allah, aku sadar ya Allah, kalau aku tidak akan mampu merubah caraku di dalam mensikapi hidup ini kecuali Engkau memberikan hidayah kepadaku ya Allah. Untuk itu ya Allah, berikanlah aku hidayah ya Allah, sehingga aku bisa lebih sabar, lebih tenang, lebih arif, lebih bijak di dalam mensikapi semua apa yang Kau hadapkan di hadapanku ya Allah. Dan sesuai dengan apa yang Kau rencanakan pada diriku ya Allah. Sesuatu kebaikan untukku ya Allah. Ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Bimbinglah aku ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, bimbinglah aku ya Allah, agar aku selalu bisa menerima apa-apa yang menjadi qadha dan qadarmu ya Allah. Dan berilah kemampuan aku untuk memahami hikmah dari semua apa yang Kau rencanakan di dalam kehidupanku ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, aku berlindung kepadamu ya Allah, dan aku bertawakal kepadamu. Kita terus doa seperti itu, arahnya seperti itu. Sampai betul-betul indikatornya apa? Kita mulai nyantai di dalam mensikapi apa-apa yang Allah hadapkan pada diri kita. Pada saat indikator itu muncul di dalam diri kita, maka secara sistemik yang saya amati, itu menjadi sebuah kondisi yang langsung mengalami regenerasi. Maaf, bisa jadi memang di dalam medis dikatakan itu irreversible, tidak bisa regenerasi. Tapi kalau yang saya amati di bidang intelijensi kolbu ya, di bidang karakter, maka sebenarnya pada daerah kedalaman tertentu mikroskopik bahwa tetap masih ada jaringan yang itu menjadikan jaringan itu menjadi bisa mengalami regenerasi. Itulah yang saya katakan daerah yang bersifat ilahiyah, daerah yang berhubungan dengan
kesadaran manusia terhadap Allah, terhadap Tuhannya, terhadap kausa prima dari pemilik organ itu. Dan itu bisa saya buktikan dalam pasien-pasien saya. Ya, sekali lagi bahwa ayo bagi rekan-rekan yang sudah terkena Parkinson, ayo bangkit semangat. Tetap ada peluang untuk sembuh. Dan bagi kita yang nggak menginginkan sakit Parkinson, siap-siap merubah karakter kita. Jangan sampai kita memiliki karakter yang beresiko terhadap Parkinson. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.